Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dendi Dimas Dwi Saputra dari Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Prodi D4 Teknologi Rekayasa Otomotif. Di sini saya akan membagikan tutorial membuat piston kerja dengan menggunakan aplikasi SolidWorks. Pertama-tama kita buka aplikasinya. Di sini saya menggunakan SolidWorks 2022. Nanti akan saya bagikan link download pada link deskripsi untuk SolidWorks 2022 ini. Kita buka lembar kerja baru, kita pilih part. Kemudian pertama-tama kita ganti satuannya dari MKS menjadi mmgs karena kita menggunakan satuan milimeter. Kita klik front plane, kita sketch. Kemudian buat silinder, klik strike slot dari titik tengah ke kanan. Kemudian pilih Smart Dimension untuk mengatur ukurannya dengan panjang 75 mm dan lebarnya adalah 20 mm. Klik feature Extruded Boss untuk membuat tebal. Kita pilih mid plane untuk directionnya, tebalnya adalah 10 mm. Kita centang. Di sini adalah komponen crank, kita save dengan nama crank. Kemudian lanjut kita buat part baru. Oke, kita ganti satuannya menjadi mmgs. Kita sketch front plane, kita buat silindernya menggunakan strike slot, kita klik Smart Dimension untuk mengatur panjangnya adalah 200 mm dan lebarnya adalah 20 mm. Kemudian kita klik feature Extruded Boss. Directionnya adalah mid plane dan tebalnya adalah 20 mm. Kita centang. Kemudian kita klik kanan bagian atas komponen. Kita klik kanan, kemudian kita sketch. Kita buat rectangle sebanyak 3 buah. Seperti ini dikira-kira saja. Nanti ukurannya kita menggunakan Smart Dimension. Sini adalah lebarnya 10 mm. Jaraknya dengan sisi kiri silinder adalah 100. Kemudian untuk celahnya di sini adalah 5 mm dan yang bagian kanan kita atur juga jaraknya ke sisi kanan silinder adalah 90 mm. Kita atur juga yang bagian bawah, rectangle yang bawah kita atur 90 mm dan celahnya sama 5 mm. Begitu juga yang bawah 5 mm. Kemudian kita klik feature dan extruded cut. Kita pilih directionnya menjadi true all. Kita centang. Di sini sudah jadi adalah komponen link. Kita save dengan nama link. Kemudian kita buka lembar kerja baru. Kita buat part. Oke, kita ubah satuannya menjadi mmgs. Kita sketch front plane. Klik line. Kita klik dari tengah. Kita buat seperti lokal. Ke atas sampai ada garis kuning yang menanjakan 90 derajat. Ke atas, ke kiri, ke bawah, ke kanan, ke bawah, sampai ada perpotongan. Kita kembali lagi ke titik tengah. Kemudian kita klik Smart Dimension untuk ukurannya tingginya adalah 20 mm. Di sini panjangnya ke kiri adalah 50. Di sini tebalnya adalah 5 mm. Begitu juga yang bawah 5 mm. Kemudian kita klik feature Revolve Boss. Untuk axis of revolution kita klik sisi bagian bawah karena ini akan menjadi porosnya. Klik, kita centang. Di sini sudah jadi bagian silindernya. Kita klik front plane, kita sketch, kemudian
buat lingkaran dengan klik circle. Kita cari titik tengahnya dari kiri, kita ikuti garis putus-putus biru ke kanan, kita buat circle-nya, kemudian kita atur ukurannya dengan smart dimension. Diameternya adalah 10 mm dan jarak titik tengah ke sisi kiri juga 10 mm. Kita centang, kemudian kita feature dan extrude cut, kita pilih true all dan direction 2 kita centang, kita juga pilih true all. Kita centang. Di sini sudah jadi komponen head cylinder. Kita simpan, save dengan nama head. Kemudian kita buat lembar kerja baru untuk menghapuskan ketiga komponen. Kita klik lembar kerja baru, assembly, oke. Kemudian kita tampilkan view origin pada icon mata ini, kita klik view origin. Kemudian kita munculkan komponen crank, kita klik dan seret ke kanan. Kemudian sesuaikan kursor tepat pada view origin, maka view origin akan bersatu. Kemudian kita ubah satuannya menjadi MKS. Kita klik assembly dan insert komponen yang lain. Komponen link kita masukkan, seret ke kanan dan kita insert komponen lagi untuk head cylinder. Kemudian untuk komponen crank di sini kita klik kanan kemudian float. Kemudian masuk ke mat. Mat ini fungsinya untuk menggabungkan. Yang pertama-tama kita gabungan adalah origin dari lembar kerja dan origin crank. Kita nonaktifkan align access, kita centang, kemudian kita gabungkan front plane lembar kerja dengan front plane crank. Kita centang, kemudian kita masuk ke komponen link. Kita gabungkan front plane lembar kerja dengan front plane link. Centang lagi, kemudian untuk menggabungkan kedua komponen crank dan link kita klik bagian kanan, kita mat bagian kanan crank dan bagian kiri link. Kita centang, kemudian kita masuk ke komponen head, kita gabungkan front plane lembar kerja dengan front plane head, kemudian top plane dengan top plane head cylinder, kita centang, kemudian kita geser dan kita satukan komponen link dengan head cylinder. Kita klik bagian kanan link dan bagian lubang dari head cylinder, kita centang. Di sini untuk gerakannya nanti setelah kerja seperti ini. Dan untuk mengembalikan ke posisi semula, kita mat top plane lembar kerja dengan top plane dari crank. Kita centang, kemudian kita masuk ke motion study, kita ganti animasinya menjadi motion analysis. Kita beri motor di sini, motor, kemudian kita klik bagian crank, kita ubah arahnya menjadi ke kanan dengan constant speed sebesar 2000 rpm. Kita centang, kemudian kita scroll ke bawah, buka mat. Untuk constraint yang paling bawah kita klik dan suppress. Kemudian konsentrik yang pertama, gabungan antara link dan crank, kita klik dan masuk motion study properties. Kita ganti FPS-nya menjadi 9000 frame per second. Kita klik advance option, kita ganti maksimum integratornya menjadi 0,0001. Oke, kita centang, kemudian kita klik kanan ke bagian key properties, kita editnya menjadi 0,03 second, kita zoom di bagian kanan bawah, zoom to fit, kemudian playback speednya kita ubah menjadi 3 second, dengan play mode-nya adalah loop. Coba kita play, seperti ini untuk gerakannya. Kemudian kita klik result and plots untuk mencari kecepatan sudutnya. Kita klik displacement velocity, kita pilih angular velocity, set komponen dan kita klik bagian link.
kita cetak. Di sini akan muncul diagram dari kecepatan sudut terhadap waktu. Kita coba play. Stop. Kemudian untuk diagramnya bisa kita klik kanan, kemudian export CSV untuk menampilkan dalam bentuk Excel. Kita save dengan nama kecepatan sudut. Kita save, kemudian buka filenya kecepatan sudut. Di sini akan muncul kecepatan sudut tiap waktu, mulai dari 0 second 4500 turun dan menjadi minus ketika 0,075 second, kemudian negatif 4500 pada 0,05 second dan menjadi positif kembali dan kembali ke 4500 pada 0,03 second. Di sini ada positif dan negatif karena gerakan pistonnya melingkar. Baik, selanjutnya untuk lembar kerja yang terakhir ini kita save with and dokumen. Kita save dengan nama piston kerja. Save. Save. Dari dokumen. Baik, sekian yang dapat saya bagikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.